Persidangan yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah situasi dan kondisi ini pada saat Gibran hadir ya di Rapimnas Partai Golkar ya, Jakarta Barat, di mana kita baru saja menyaksikan kehadiran dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang tiba di kantor DPP Partai Golkar. Iya. Kita ketahui pemirsa beberapa saat yang lalu di Rapimnas Partai Golkar yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyetujui dan menyepakati bahwa Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Sungguhnya menurut saya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi Ketua Umum Golkar ke depan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kenapa Gibran ini menjadi calon Ketua Umum Golkar yang menarik? Pertama, karena dia akan dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2024. Kita tahu bahwa Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki akses di pemerintahan ya. Bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden, karena Golkar adalah partai yang ideologinya karya dan kekaryaan dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Yang kedua, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abadi Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana bukan Joko Widodo yang pantas untuk menduduki Ketua Umum Partai Golkar, namun demikian adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Siapa dia? Yaitu anaknya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Kita sudah dengar tadi pernyataan daripada M. Kodari bahwa Gibran punya banyak alasan untuk menduduki Ketua Umum Partai Golkar. Kita dengarkan selanjutnya. Partai Golkar ini adalah partai yang tua, partai yang besar, dan kalau kita bicara mengenai pemilih pada hari ini dan pemilih di masa yang akan datang, saya kira Partai Golkar mengalami tantangan ya, bagaimana agar partai ini bisa menjadi partai yang punya orientasi kepada anak muda dan punya tokoh yang juga berasal dari anak muda. Tentunya akan sangat menarik bagi Partai Golkar apabila Partai Golkar ini masuk kepada sebuah tradisi baru di mana ketua umumnya betul-betul anak muda ya, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka. Itulah pendapat daripada pengamat politik M. Kodari, dan ini memang masuk akal karena kalau Gibran yang menjadi ketua umum Golkar otomatis tidak begitu banyak benturan-benturan di dalam kepartaian gitu ya, karena Gibran menjadi ketua umum Golkar itu masih muda dan sekarang banyak partai yang dipimpin oleh anak muda. Kemudian Gibran juga seorang wakil presiden. Ini sungguh suatu solusi yang sangat luar biasa yang masuk akal, sehingga untuk menghindari konflik-konflik politik ya. Apabila memang Pak Jokowi yang menjadi ketua umum, maka banyak benturan-benturan yang menjadikan nanti tambah ribet begitu. Tapi kalau Gibran, maka betul itu saya sangat setuju. Kalau Gibran yang menjadi ketua umum, maka itu untuk menghindari berbagai macam konflik-konflik kepentingan. Lalu bagaimana tanggapan daripada Gibran Rakabuming Raka? Kita lihat jawabannya, bro. Wacana dari Partai Golkar tadi gimana mas jawabannya mas? Calon kandidat ketua Partai Umum Golkar itu? Enggak ya? Enggak gimana mas maksudnya mas? Ya biar yang senior pengalaman aja. Kalau ditunjuk mas? Bisa. Wartawan itu. Prosesnya di sana seperti apa? Tapi yang jelas itu. Tapi kalau diusulkan itu gimana? Kalau diusulkan juga? Iya. Tadi jawabannya sama. Biar senior. Kan ke depan biar senior. Atau orang yang lebih berat. Iya. Dan ke depan Partai Golkar arahnya ke pemimpin-pemimpin muda gitu mas.
Itu jawaban Gibran yang begitu sangat lembut begitu ya, tidak menggebu-gebu dan sebagainya. Ini merupakan suatu daya tarik tersendiri bahwa Gibran kuat ya di dalam menghadapi gemburan-gemburan orang-orang yang begitu para pembencinya itu. Gibran segera sudah terlatih ya menjadi wali kota, juga kemudian menjadi kandidat calon presiden, calon wakil presiden maksud saya. Begitu banyak gemburan-gemburan ya dari berbagai macam rival-rival ataupun pesaing-pesaingnya yang mengatakan bahwa dinasti politik dan lain sebagainya. Dinasti politik, anak haram konstitusi, pelanggar etika, pelanggar undang-undang dan sebagainya. Namun demikian, Gibran begitu kuat di dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan itu dan landingnya begitu sangat luar biasa. Oleh karena saya melihat bahwa Gibran sangatlah pantas untuk menjadi ketua umum Partai Golkar di dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan di dalam pemerintahannya. Kita ikuti selanjutnya. Ya itu tadi. Kalau kemarin kan pencalonan wapres kan disuruh juga oleh Golkar ya Mas ya. Itu sekarang mungkin statusnya masih masuk partai kita atau bukan dengan Dari Golkar. Ya, karena jawaban politik ya. Berita banyak banget. Aneh-aneh ya sekarang ya berita-beritanya. Wacana dari partai. Itulah pribadi daripada Gibran yang begitu sangat berhati-hati untuk berbicara masalah politik ya di depan wartawan. Itu memang sangat bagus sekali, jadi tidak begitu vulgar begitu ya. Lain dengan dari PDIP yang begitu sangat frontal ya di dalam memberikan suatu kebencian-kebenciannya begitu sangat frontal gitu ya. Seperti Bapak F.I. Hadi Sumarmo Pak ya, kita lihat ya. Contohnya ini adalah pernyataan daripada FX ya, Rodiatmo ya, sebetulnya adalah wakil daripada wali kota Solo pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota. Namun demikian dia mengatakan sangat begitu ekstrim kalau Pak Jokowi lebih sadis daripada Orde Baru. Pengalaman dengan Orde Baru kan sudah saya ceritakan dari awal ya. Ini lebih sadis, dulu nggak ada yang seperti sekarang ini. Kalau memang melakukan kesalahan dan itu melanggar aturan betul, lalu diambil, dipukuli di dalam penjara, dalam sel itu, ya, sekarang tidak. Yang dimaksud Mbak Mega itu adalah antara TNI dan Polri maupun ASN itu harus netral, itu karena diangkat dengan sumpah. Sumpahnya jelas. Tapi kalau bupati wali kota itu pejabat politis. Betul. Terus? Melaksanakan undang-undang. Itu aja, bedanya di situ. Makanya Mbak Mega, ketua umum partai menyampaikan bahwa dulu yang memisahkan itu adalah Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden dulu. Para TNI dan Polri supaya apa? Yaitu pernyataan daripada FX Rudiatmo, mantan wakil wali kota Solo pada saat beliau menjadi wali kota, pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota. Dan pernyataannya sangat boleh dikata sangat minir ya, sangat gimana ya kalau Pak Jokowi ternyata lebih sadis daripada Orde Baru. Ucapan-ucapan demikian itu malah menandakan bahwa kualitas daripada orang-orang PDIP ternyata ya seperti itu, sehingga boleh dikata ya Gibran sudah pantas meninggalkan PDIP dan bergabung dengan Golkar. Dan ternyata Gibran sudah pernah ikut di dalam Rapimnas Partai Golkar. Pandangan yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah situasi dan kondisi ini pada saat Gibran hadir ya di Rapimnas Partai Golkar ya, Jakarta Barat, di mana kita baru saja menyaksikan kehadiran dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang tiba di kantor DPP Partai Golkar. Iya. Kita ketahui pemirsa beberapa saat yang lalu di Rapimnas Partai Golkar
yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyetujui dan menyepakati bahwa Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Jadi jelas bahwa yang mengajukan untuk menjadi wakil presiden adalah Partai Golkar. Maka sudah sepantasnya ataupun ya sangat cocok ya kalau Gibran yang menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini sungguh luar biasa, dan tentunya nanti kalau Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar dan sekaligus sebagai wakil presiden, maka yang namanya kutil efek atau kutil efek daripada Gibran itu Golkar akan meningkat drastis karena di situ ada keluarga Jokowi. Walau bagaimanapun keluarga Jokowi masih banyak dicintai oleh warga di Indonesia. Maka saya pastikan kalau benar-benar Golkar benar-benar mengambil Gibran sebagai ketua umum, maka saya yakin Golkar akan menguasai parlemen sebagaimana pada saat kemenangan terdahulu. Kami belum mengetahui persis, pemirsa, apa tujuan dari Gibran Rakabuming Raka hadir ke Rapimnas Partai Golkar. Iya. Ada sejumlah pertanyaan, apakah Gibran Rakabuming Raka setuju untuk dicalonkan oleh Partai Golkar menjadi pendamping Prabowo Subianto? Karena ada juga sejumlah informasi yang mengatakan bahwa ketika Gibran Rakabuming Raka dicalonkan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, maka Gibran akan terlebih dahulu bergabung menjadi kader Partai Golkar. Kenyataannya memang sudah menjadi wakil presiden secara terpilih begitu ya, dan tentunya Gibran menyetujui pencapresan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Golkar pasti akan memenangkan atau menguasai parlemen apabila Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar. Oke, segera kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.